Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ardika Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Informatika dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, angkatan 22 dengan NIM 33372200097. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial sederhana tentang penggunaan Power BI, dan video ini merupakan sebuah tugas yang diberikan untuk menyelesaikan UAS pada mata kuliah Data Warehousing dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Hilman, Eskom MTI. Baik, langsung saja. Di sini sudah terbuka Power BI dan kita langsung saja masukkan datanya. Data yang saya gunakan merupakan data dengan jenis CSV, yang mana data ini saya dapat dari website resmi Kaggle, dan data ini merupakan data penjualan dari eee, brand sepatu ternama yaitu Adidas. Nah, dari data ini saya berniat untuk membuat dashboard sederhana yang nantinya bisa kita lihat untuk brand ini di Adidas sendiri paling banyak penjualan di mana dan sebagainya. Baik, langsung saja di sini setelah kita masukkan, kita lihat di sini ada beberapa data, jadi macam-macam retailernya, ada ID retailernya, ada invoice date, ada region, state, city, produk yang terjual, price harga per unitnya, unit terjualnya, total salesnya berapa, dan juga operating profit, dan juga sales methodnya bagaimana. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membuat satu buah chart pertama. Di sini saya pengen tahu retailer mana yang menjual banyak, yang paling banyak menjual produk. Di sini di X axis kita taruh retailer, dan juga di total sales kita masukkan di Y axisnya. Oke, kalau di sini kita lihat retailer yang paling banyak menjual produk kita adalah dari retailer Westgear. Lalu disusul oleh Foot Locker dan juga Spot Direct. Sedangkan di sini kita bisa lihat juga yang paling sedikit adalah dari Walmart dan juga dari Amazon. Oke, selanjutnya saya pengen membuat satu lagi, misalkan di sini adalah cluster bar chart. Saya pengen tahu di sini produk apa nih yang paling sering terjual. Di sini kita pilih produknya di Y-axis dan juga di total sales yang paling banyak terjual. Oh, ternyata yang paling banyak terjual dari produk Adidas ini ternyata adalah men's street footwear. Oke, kalau gitu kita coba ya. Di sini kita juga bisa mencoba, misalkan kita mau tahu dari retailer Westgear yang paling banyak terjual ternyata memang men's street footwear juga, dan women apparel disusul sama saja. Kalau di Foot Locker juga sama. Kalau di Walmart di sini ada hampir kemiripan ya dari men's street footwear dan juga women apparel, dia hampir mirip-mirip paling banyak terjualnya. Oke, untuk itu kita sedikit abaikan saja. Oke, selanjutnya saya di sini kepengen membuat satu chart lagi, tapi saya pengen chart ini bisa ngasih tahu saya penjualan setiap bulannya. Sedangkan di sini di data ini saya hanya punya satu tabel data, dan di sini tercampur ya dari hari, bulan, dan juga tanggal, dan juga tahunnya. Nah, di sini saya akan modifikasi data setnya terlebih dahulu. Saya akan edit ke Power Query, edit query-nya. Lalu di sini saya coba cari date, nah invoice date. Terus saya akan coba untuk ngambil bulannya aja, name of month. Nah, oke. Di sini kita sudah dapat ya satu kolom baru bernama month name. Oke, kalau gitu kita silang aja. Nah, kita save.
tunggu. Nah, di sini juga sudah terupdate. Kalau gitu berarti tinggal di sini masukin saja untuk total salesnya ke Y, lalu kita masukkan invoice date ke X axis. Nah, tapi di sini masih terlalu banyak, kita buang yang tidak kita perlukan terlebih dahulu, kita pakai satu aja per harinya. Oke, ini per hari. Untuk per tahunnya, karena kita hanya memiliki data di tahun 2021 saja, jadi kita fokus ke hari, lalu nanti bulannya bisa kita ganti-ganti. Nah, supaya bulannya bisa kita ganti-ganti, kita buat satu slicer di sini. Oke, slicer yang isinya adalah monem tadi yang sudah kita pisahkan. Monem. Nah, di sini kalau kita pencet, dia akan menyesuaikan mulai dari retailernya, dari banyaknya produk yang terjual, dan dari penjualan perharinya juga akan mengikuti dari slicer ini. Dari bulan bulan ke bulan memiliki perubahan yang cukup signifikan, dan ada beberapa seperti sport gas ini yang tadinya di September ini ternyata penjualannya lebih besar, lalu misalkan di April ternyata Westgear yang paling besar. Nah, karena ini monem belum urut, kita urutkan dulu ya. Kita bisa mengeditnya menggunakan Power Query tadi. Kita edit query-nya, kita ambil invoice date-nya lagi, kita add column date, lalu kita pilih di sini adalah month. Oke, selanjutnya langsung kita save aja. Kalau oke, sudah tersave, di bagian sini di month name kita bisa sort by month. Oke, sudah urut. Nah, dia akan mengikuti dari Januari hingga Desember. Oke, selanjutnya kita rapihin supaya dashboard yang kita punya semakin bagus tentunya. Di sini saya simpel saja. Saya masukkan uh, titelnya aja Adidas Sales, misalkan sales dashboard. Oke. Kalau untuk styling ini sebetulnya preferensi pribadi masing-masing ya, sekreatif mungkin. Jadi ini mau bagaimanapun terserah sebetulnya. Oke, mungkin di sini saya akan membuat supaya data labelnya terlihat, penjualannya banyak, 3 3 3 miliar produk terjual, 3 million produk terjual, sorry. Oh, di sini juga saya butuh untuk mematikan y-axis dan juga x-axis. Itu juga data label saya nyalakan. Ini juga x-axisnya saya matikan titelnya, y-axisnya juga saya matikan titelnya. Untuk di sini saya ubah saja di sini simple seperti tadi, y-axis dimatikan, x-axis juga dimatikan. Oke. Oke, cukup sederhana namun cukup informatif juga tentunya. Oke, misalkan kita ingin lihat di penjualan bulan Agustus, ini sebanyak 2,4 rekor yang tercatat dari penjualan produk di retailer, yaitu dari Foot Locker, dari retail Foot Locker, dan di sini tetap Main Street Footwear yang menduduki peringkat pertama dari banyaknya terjual dari seluruh produk yang Adidas miliki. Nah, di sini juga bisa dilihat dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan sampai di tanggal 31. Dan di sini terlihat lonjakan di tanggal 17 di mana menyentuh angka sekitar 10 atau 1 juta, 1 juta produk yang terjual. 1 juta penjualan. Oke. Oke, baik. Mungkin
segitu saja untuk, penggunaan atau tutorial penggunaan, Power BI sebagai dashboard sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.